Siap, Bu Eka sudah standby. Siap. Silakan. Bu Eka siap ya? Nih Pak, silakan. Ya, silakan. Rizky Maulana mempresentasikan proposalnya. Jadi nanti diceritakan aja deh, nggak usah ngikutin dibaca ya. Kamu kan tahu apa yang mau kamu kerjakan. Nanti ada arahan dari para penguji. Oh ya, satu lagi. Itu tulisan STMIC-nya STMIK ya, bukan STIMIC. Ya, salah kah? Ya salah, kamu berapa tahun sih sudah kuliah masih salah aja. Ya. Ya silakan deh Maulana. Berdoa dulu beberapa saat, setelah itu langsung dimulai presentasinya. Ceritakan ya, jangan dibaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini saya Rizky Maulana dengan NIM 310116023016 akan menyampaikan presentasi saya seputar proposal dengan judul Game Edukasi untuk Anak Usia Dini. Ini sebelum apa ya? Ada masalah apa mau ulangi? Maaf ini grogi ulun nah. Langsung aja deh bertakun Bu Eka, bertakun apa? Baik, Ya, tadi silakan Bu Eka. Pak, silakan Pak. Pian kada Bapak Pak. Bu Eka aja dulu. Oh, ulun Kak. Tadi seperti yang Pak Boy katakan tadi ya, mau bikin apa sebenarnya? Mau bikin game edukasi untuk anak usia dini. Apakah selama ini belum ada? Sudah ada banyak di ulun sudah pernah beberapa membaca skripsi maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan game edukasi anak. Ya. Tinggi. Terus? Lalu ulun terpikir untuk membuat game edukasi, tapi fokusnya untuk membantu anak ini supaya bisa membaca dengan metode membaca tanpa mengeja. Ini diambil dari buku Nopiana ya. Ini buku karangan Nopiana. Ya. Kamu pernah menemui games yang serupa dengan ini? Pernah di Play Store, cuma itu hanya audionya, Bu. Audionya. Jadi apa yang kamu tambahkan? Yang ulun tambahkan tuh berupa mekanisme game seperti animasi. Jadi ulun bermaksud dari game tersebut ini ulun ingin memanfaatkan fitur touchscreen pada smartphone tuh untuk apa ya? Ngalih menjelaskan ini ya. Ada Bapak bahasa Banjar, kada Bapak juga Ibu paham aja. Bahasa Banjar kada Bapak juga paham aja Ibu. Misalnya ngalih kayak itu mencarikan bahasa Indonesianya. Sebentar dulu lah. Ulun ada nih skemanya sudah ada.
Nah, Bu. Apa tuh? Nah, Bu. Ini yang contohnya untuk level 1, level 2, level 3 ini urutan berdasarkan A sampai E. Di ibu nggak Ini kelihatan. untuk Di Di layar kami kan ibu nggak kelihatan. kan kelihatan. itu ya kelihatan Di kah? PowerPoint-nya Oh, ditutup sebentar. dulu, habis share screen bahasa. PowerPoint-nya tutup dulu, baru Oh. di share screen. Oh iya. Bentar. Saya terlihat, Bu. Ya. Nah, ini yang antamuka yang ulun buat, Bang. Jadi Jadi ulun memanfaatkan fitur touchscreen pada smartphone itu, misalnya kalau pada level 1 itu kan pilihan jawaban pertama atau pilihan jawaban kedua. Jadi kalau user milih. menekan tombol pilihan pertama itu kan misalnya Mbak ini pilihan jawaban pertama, misalnya ini Mbak juga, maka akan muncul pesan audio seperti yang seperti yang terlihat pada gambar tuh, Bu. Nanti yang muncul tulisan atau gambar? Ini Pilihan pesan jawaban audio. tadi. Pesan audionya ini. Pesan audionya setelah dipilih tadi yang keluar audio gitu kan, mungkin ada gambar lain. Pilihan jawaban pertama dan jawaban kedua itu kamu munculkan dalam bentuk teks gitu kah? Atau gambar atau apa? Audio, berdasarkan audio beserta teks. Itu kalau misalnya jawabannya benar kan, kalau jawabannya benar itu tertulis ya kalau benar. Namun kalau misalnya pilihannya itu salah, maka pesan maupun teks audio yang akan keluar kamu salah. akan tertulis akan terdengar ya salah, coba lagi ya. Kalau yang terdahulu seperti apa? Karena ini yang akan kamu buat gitu. Nah, game yang terdahulu yang kamu ketahui seperti apa? Sebentar, akan ada mengambil itu sebentar dulu. Tidak usah kamu gambar, kamu cerita aja. Game yang dulu tuh kayak apa kayak itu? Apakah cuma sekedar suara saja? Apakah cuma hanya gambar saja? Lalu sekarang kamu menggabungkan gambar dan suara. Oh, ini kan dari yang aplikasi yang ada di Play Store itu kan, Bu, dia tuh hanya teks, ini cuma audionya, Bu. Audio, lalu pada interface-nya itu hanya ada potongan suku kata, misalnya baca. Ini lalu tani. Itu aja, boy. Jadi menurut ulun tuh kurang interaktif. Menarik. Oh iya. Kurang interaktif, kurang menarik. Jadi terkesan hambar. Oh iya. Oke, cukup dulu Lun, Pak Budi, silahkan Pian. Baik. Terima kasih, Bu Eka. Rizky. Sebenarnya kalau yang ujinya Pak Bahar ini akan lebih rumit nih, karena Pak Bahar itu kan sekarang lagi studi S3 di pendidikan, jadi otomatis. Iya, betul nih, kayaknya pas kalau Pak Bahar. Tapi saya mencoba mengingat-ingat lagi kalau pada saat bersama Pak Bahar menguji kaitannya dengan game-game edukasi ya, ada kata-kata edukasinya. Karena gini, yang pertama mungkin kalau tadi kan si Rizky berpendapat itu menurut saya. Karena si Rizky belum sempat atau belum pernah
atau bahkan belum punya anak sehingga belum tahu, ya baik ayah belum punya anak sehingga belum tahu kalau si anak-anak itu reaksinya bagaimana kalau disodorkan Iya, game. betul. Jangan game yang misalkan dia ngelihat apa namanya handphone aja itu sudah mungkin langsung diambil kemudian dipencet macam-macam gitu dan tidak akan bisa fokus ke game itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi pertimbangannya harusnya jangan berdasarkan menurut saya atau menurut Reski seperti ini atau misalkan menurut Reski ini kurang menarik. Belum tentu menurut Reski kurang menarik, menurut anak-anak itu menurut Reski tidak menarik, menurut anak-anak tidak menarik pula, tidak bisa disimpulkan langsung seperti itu. Jadi harus ada kalau Pak Bahar itu ada pretestnya dulu istilahnya gitu ya. Jadi harus ada surveinya dulu, harus ada penelitian awalnya dulu. Benar tidak yang menurut Reski tadi itu tidak menarik, kemudian menurut anak itu betul-betul tidak menarik gitu. Kemudian berikutnya lagi, mungkin Reski aja yang mohon maaf nih belum coba nanti cari di game yang berbayar gitu. Karena kalau di game yang tidak berbayar biasanya memang seperti itu, dibatasi fitur-fiturnya, ada hal yang mungkin bagus tapi karena harus diakses pakai apa namanya berbayar gitu kan edisi premiumnya, maka fitur-fitur yang lengkapnya itu tidak dimunculkan di game itu. Nah kalau misalkan sudah mencoba sekian puluh game yang berbayar ternyata memang belum lengkap, nah kemudian baru dilihat masalahnya di mana. Nah itu lagi ini. Tapi sekali lagi kalau untuk yang kaitannya dengan pendidikan ini selalu akan jadi rumit ini. Kalau dulu itu ya bimbingannya Pak Setio kalau tidak salah ingat juga membuat game edukasi. Tapi memang jelas tujuannya atau targetnya adalah anak-anak TK dan TK-nya itu di TK mana gitu jelas. Kalau ini kan anak usia dini itu belum di definisi anak usia dininya itu berapa? Apakah pra TK? Apakah masih di bawah 5 tahun apakah bagaimana gitu. Jadi harus ada definisi dulu di awal bahwa yang dimaksud anak usia dini itu anak usia berapa. Kemudian yang tadi mungkin saya katakan tadi harus ada survei dulu di depannya ini sebelum dilakukan penelitian kira-kira kalau disodorkan handphone itu anak-anak seperti apa reaksinya. Menurut pengalaman saya dari sekian banyak anak-anak yang ada di rumah ini itu hasilnya hampir sama. Maka anak-anak itu akan cenderung memilih atau mencari yang lain. Kalau kita suruh menjalankan game yang kaitannya dengan edukasi, paling mungkin beberapa menit mereka akan minta yang lain, ganti yang lain lagi. Misalkan nonton YouTube Kids aja itu berarti sudah YouTube Kids ya. Itu tidak bisa sampai selesai. Mungkin ada misalkan animasi, kemudian ada background mengajinya, kemudian disuruh nonton itu sekian menit langsung diganti lagi, dicari lagi gitu anunya game yang lain. Akhirnya yang kita tadi inginkan di awal orang tua menginginkan game yang ini atau misalkan tontonan yang dalam tanda kutip Islami misalkan menjadi tidak lagi karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol secara detail gitu. Nah saya tadi di awal memang sebenarnya mendukung adanya game ini karena saya tertarik di Android-nya ya. Kalau dilihat sekilas mungkin si Reski sudah belajar cukup banyak ya kaitan dengan memprogram di Android ya Reski ya. Betul ya? Oh ya. Oke, masih belajar juga, Bang. Ya paling tidak sudah tahu gitu kan. Anunya pakai apa? Aplikasi yang dipakai untuk memprogramnya? Android Studio, App Inventor atau gimana? Itu pilihan Ulun tuh menggunakan Construct 2, Pak. Itu engine tool yang khusus untuk membuat game berbasis 2 dimensi. Baik, kalau misalkan gini, yang ada di Simic Banjarbaru itu kan bimbingannya Pak Setio dulu, itu dia menggunakan kolaborasi antara augmented reality gitu. Jadi kayak model objeknya itu objek 3 dimensi, dia buat pakai aplikasi 3D, kemudian digabungkan di Android-nya gitu. Dan itu gunanya hanya untuk mengenalkan, jadi aplikasi edukasi juga, tapi mengenalkan binatang begitu. Nah, kalau menurut saya sih mungkin akan lebih baik misalkan jangan ditujukan kepada anak usia dini itu karena agak sulit nanti mengukurnya. Anak usia dini itu kalau menurut saya sih kayaknya pra-TK ya. Jadi sebelum dia masuk ke TK itu dianggap sebagai anak usia dini. Kan ada PAUD itu, pendidikan anak usia dini. Jadi maksud saya adalah anak
yang pra-TK, jadi sebelum TK. TK itu kira-kira 4 atau 5 tahun gitu kan sebelum itu. Nah, jadi kalau misalkan masih masih ingin di bidang game ini, maka saya kira harus dicari yang betul-betul kira-kira apa ya? Kalau istilah saya sih tidak mempersulit Reski nanti pada saat ujiannya, karena pada saat ujiannya nanti itu akan dicari itu orang-orang kan, kalau misalkan namanya game edukasi, pasti akan dicari nanti efek setelahnya game itu diberikan itu apa hasilnya. Tapi itu akan sulit nanti Reski lakukan. Bagaimana cara menyurveinya? Apakah di TK mana itu? Karena ini kan masih zaman pandemi nih. Otomatis TK itu kan pada tutup semua tuh. Jadi kalau misalkan mau diukur ke satu orang, nanti akan sulit. Apakah ini berhasil apa tidak gitu kan? Jangan-jangan nanti dipaksakan hasilnya bahwa ini berhasil gamenya, karena nanti user acceptance-nya di apa namanya istilahnya tadi, apa kalau istilah kasarnya itu dimanipulasi, sehingga pertanyaan-pertanyaannya itu akan selalu dijawab setuju, sangat setuju gitu jadinya. Padahal kalau misalkan disurvei betul-betul ke apa namanya ke yang menggunakan ini, ke usernya, itu belum tentu apa yang ada di pertanyaan-pertanyaan user acceptance-nya itu mewakili dari apa yang terjadi secara real gitu di lapangan. Nah, jadi gimana ya jadinya ya? Ini tadi di awal saya sudah setuju memang dengan apa namanya Android-nya ini, karena memang musimnya sekarang musimnya zaman. Rasanya kalau nggak salah yang anak peserta itu proposalnya kita yang uji ya Pak Budi ya. Rasanya sebelum pandemi kalau nggak salah. Sampai Bu, sampai ini ya. Tapi ujian ininya, ujian akhirnya sudah pandemi Bu. Bukan dengan ya. Proposalnya dengan saya, kemudian pas ujian skripsinya bukan, nggak tahu Pak Budi temenan sama siapa. Saya lupa. Makanya saya rasa ingat ya. pernah nguji game, rasanya dulu itu rasa 3 dimensi gitu, tapi rasanya sama siapa? Oh, ternyata sama Pak Budi. Betul, anaknya Pak Setio, betul. Ya kan Bu dulu kan dia pakai Android. Untuk saya tanya ke anaknya itu dari bukunya kan, kemudian setelah dia dari buku nanti keluar ini keluar binatangnya. Nah itu yang dibuat yang dibuat oleh anak STIMIK itu sudah sampai situ Reski. Jadi saya kira harusnya Reski melihat ke bagian itu ya, melihat itu dulu hasil dari situ. Ya, bagaimana dia memulainya, karena hasilnya bagus sampai akhir itu dia. Yang jadi masalah sekarang itu saya katakan tadi, karena kan zamannya pandemi. Kalau Reski menguji cobakannya itu ke anak di TK atau di PAUD manapun, ini kayaknya tidak ada yang bisa diuji cobakan, itu tidak bisa dilihat hasilnya nanti bagus apa tidak efeknya media pembelajarannya ini. Jadi kalau misalkan mau ini sih dibatasi aja, di batasan masalahnya nanti bahwa ini media pembelajaran untuk anak pra-TK misalkan disebutkan aja gitu ya. Untuk karena ini kan sudah berusaha belajar, memprogram gitu. Sudah ada rancangannya. Saya kira kalau disuruh berubah lagi nih kan kasihan. Jadi harus apa yang sekarang ada ini kita coba batasi di awalnya ini, sehingga pada saat nanti ujian akhir, kalau misalkan ternyata yang mengujinya bukan saya dan Bu Eka lagi, itu mereka sudah bisa paham, oh di awalnya sudah, jadi naskahnya kan sudah ditulis tuh, bahwa karena dalam masa pandemi ini tidak bisa diuji cobakan gini, tapi harus jelas ini tadi sudah Bu Eka kan tanyakan, kalau game sebelumnya apa? Nah, kayaknya saya tadi sampaikan, coba nanti cari game serupa itu, tapi yang versi berbayar. Biasanya kalau yang versi berbayar itu akan lebih lengkap fitur-fiturnya. Karena kalau yang Reski coba di Play Store tapi versi yang free atau versi gratis itu biasanya ya terbatas sampai situ. Tapi coba aja cari yang baik. Mesti dia punya yang tadi Reski sebutkan itu. Lengkap gitu jadi. Nah, sekali lagi tadi mungkin harus dicari kira-kira dari game yang sudah ada itu, kemudian apa yang kira-kira kurang, misalkan kalau dia pakai apa namanya tadi, kalau yang ada itu pakai apa dia, suara saja ya tanpa gambar gitu ya. Ini ada, cuma hanya tampilan suku kata aja Pak, tidak ada lagi yang selain itu. Baik, kalau menurut saya sih misalkan gini, ada tambahan gitu ya, fitur sederhana. Jadi kalau misalkan itu ada emoticon itu di awal sebelum awal masuk gamenya itu si aplikasinya meminta untuk mengcapture foto si
anaknya. Jadi pada saat keluar emoticon itu yang muncul tadi misalkan emoticon berfoto anak tadi. Nah, jadi si kontribusi yang Reski bisa berikan di game ini, walaupun misalkan sama nanti ya dengan game-game yang lain yang tadi yang berbayar tapi fiturnya lengkap gitu, adalah dia bisa menampilkan misalkan Rizky belum pernah menemukan game yang kalau ditampilkan benar gitu, tapi yang benar itu munculnya adalah emoticon dengan gambar muka si anaknya misalkan. Nah itu kan saya belum pernah menemukan yang model seperti itu. Jadi itu bisa jadi kontribusi di penelitian ini, itu kira-kira seperti itu artinya, tambahan sedikit lah daripada nanti mengubahnya banyak gitu. Kira-kira itu Pak Boy. Baik, Pak Budi. Rizky Maulana. Mana nih? Rizky Maulana. Ini. Ya. Kamu paham? Dapat nangkap maksud dari Pak Budi dan Bu Eka? Kurang lebih lah. Pak Budi tadi sebelumnya menyebutkan kalau ini apa ya? Kan di bagian emoticon tadi kalau bisa itu ditambahkan kayak gambar anak kan di sana, sama kalau bisa nanti Ulun disuruh melihat hasil game edukasi yang sebelumnya yang sejenis yang mirip dengan Ulun itu supaya kau membandingkan kah? Ya. Iya, rekamannya ada kira-kira bisa nangkap di ya. saya itu. Coba search nanti di channelnya saya itu ada rekamannya sih. Saya lupa namanya itu bimbingannya peserta. Coba aja cari satu-satu videonya dicari, itu ada rekaman ujiannya. Jadi bisa dilihat yang kira-kira bisa ditiru atau bisa diperbaiki atau ada masalah di game itu bisa dinikah. Tapi itu memang lebih rumit dari yang rencana Reski mau kerjakan ini, karena itu melibatkan augmented reality itu. Jadi dia mendeteksi gambar, kemudian gambarnya itu dengan kamera smartphone ya. Kemudian di smartphone-nya itu muncul binatang 3 dimensi sesuai dengan yang tadi disorot dengan ada di bukunya. Di bukunya. Misalkan bukunya ada gambar buaya, nanti di smartphone-nya muncul buaya secara 3 dimensi gitu animasinya. Itu kan memang lebih rumit dari ini saya kira. Tapi itu bisa dilihat ya untuk perbandingan. Oh ini. Ya, di channelnya Pak Budi ya, Rizky Maulana. YouTube, channel YouTube. Oh ini. Ya, channel YouTube-nya Pak Budi. Kamu nanti subscribe dulu. Kalian di-share nanti ya, share and subscribe. Di like. Ya, nanti ya jangan lupa di like, jangan dikasih thumb down ya. Yes. Jadi saya itu suka mengupload yang bagus-bagus ya, Rizky, di channel saya itu untuk dokumentasi secara pribadi juga. Karena kalau saya simpan di laptop itu kan kebanyakan ininya space-nya. Jadi kalau di YouTube mau berapapun kita upload itu kan tidak ada habisnya dia. Gitu ya, Rizky. Ya. Bu Eka, ada lagi tambahan Bu Eka? Cukup. Ada catatan sedikit sih di berita acara nanti kaitannya dengan penulisan laporannya ya. Oh ya. Ya, baik. Nanti minta tolong Pak Bu Eka dan Pak Budi minta tolong didetailkan di berita acaranya ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Iya, Pak. Siap. Ya, baik. Terima kasih atas informasi, saran, dan masukannya untuk proposal ini. Ya. Rizky, nanti setelah ini nanti kamu nunggu berita acara dari Prodi, nanti kamu baca, baru kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan ya. Ya. Berita acara itu ditampilkan lewat apa Pak? Email, dikirim lewat email atau gimana Pak?
Nah, nanti dikirimkan oleh prodi biasanya sih lewat WhatsApp atau mungkin email juga bisa. Oh iya. Nomormu aktif aja kan ya? Oh iya, aktif. Ya, alhamdulillah. Jangan nggak aktif. Terus nanti email sambil sering-sering dicek juga ya. Nggak lama kok, paling sehari 2 udah masuk. Ya. Oh iya. Oke, baik. Silahkan ditutup presentasinya Rizky Maulana. Itu ya. Mohon maaf karena banyaknya kekurangan yang saya miliki. Karena tidak bisa menampilkan kinerja yang sempurna. Iya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa, ya Maulana. Bagus aja kok. Oke. Baik, silakan Maulana ya meninggalkan room ini. Klik lip. Ya, ada itu lip di bagian atas, klik saja. Oh ya, stop share nih Kak. Yang ada lip, leape. Lip room. Oh iya. Ya. Pojok kanan bawah. Live meeting. Oh ya. Oke. Hebat Pomoji berdua hari ini mengerti dengan kondisi. Sebetulnya bagus Pak Boy, apa yang hendak diolah oleh mahasiswa kita